Kursk, Battle of Kursk, menjadi pertaruhan terakhir bagi Adolf Hitler. Mengabaikan para jenderalnya, sang Führer mengumumkan operasi Citadel, Unternehmen Zitadelle. Ia ingin meraih kemenangan di front timur setelah babak belur di Stalingrad, kota yang menyandang pemimpin Soviet, Joseph Stalin, 5 bulan sebelumnya. Kekalahan pada pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dalam Perang Dunia II, terutama di pihak Nazi. Citra bahwa mereka tak terkalahkan dan memiliki pasukan hebat hancur lebur. Hitler yang merasa terhina bukan main merencanakan serangan balasan ke pihak Uni Soviet. Hitler perlu membuktikan kepada sekutunya, Axis Powers, dan juga kepada dunia bahwa Jerman masih merupakan kekuatan yang tangguh. Kota Kursk yang terletak di Uni Soviet menjadi target pertama sebelum pasukan Nazi direncanakan merangsek ke Moskow yang jaraknya 45 km. Jika rencana tersebut berhasil, Jerman akan mengepung dan menghancurkan lebih dari 5 kesatuan Soviet. Kemenangan itu akan memaksa Moskow menunda operasi tempur mereka. Di sisi lain, Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Berlin memang butuh ruang untuk bernapas di front timur. Wilayah yang dikenal sebagai Kursk juga punya arti strategis. Nazi ingin mendapat keuntungan taktis dengan menguasai jalur kereta api dan jalanannya. Persiapan pun dilakukan. Kala itu pada tahun 1943, setelah melalui sejumlah konflik fisik termasuk operasi Barbarossa dan pertempuran Stalingrad, kekuatan tentara Jerman menyusut hingga 2 juta orang. Putus asa untuk mengisi kekosongan, ia merekrut veteran Perang Dunia I, bahkan yang usianya sudah mencapai setengah abad. Seperti yang dikutip dari situs history.com, para anggota program pemuda Hitler yang sebelumnya tak pernah dikirim ke garis depan pun dikerahkan. Selama beberapa bulan, Jerman mengumpulkan lebih dari 500.000 orang, 10.000 senjata dan mortir, dan 2.700 tank dan senapan serbu. Di sisi lain, Moskow tak tinggal diam. Tentara Merah menyiapkan kekuatan tempurnya yang terdiri atas 1.300.000 tentara, lebih dari 20.000 senjata dan mortir, 3.600 tank, serta 2.650 jet tempur. Sekitar 500.000 tentara cadangan disiagakan, demikian juga dengan 1.500 tank tambahan. Pertempuran Kursk dianggap klimaks adu dikdaya kekuatan kendaraan tempur lapis baja dua negara. Uni Soviet dilengkapi dengan tank tempur yang efisien, T-34, sementara Jerman mengerahkan panzer andalannya, terutama Panther yang dirancang secara khusus untuk menaklukkan T-34. Tank berat Tiger juga dikerahkan ke medan tempur, meski mayoritas kendaraan lapis baja kepunyaan Berlin terdiri atas Panzer 3S dan 4S. Pada Perang Dunia II, Jerman dikenal dengan taktik Blitzkrieg atau bisa disebut perang kilat. Pasukan infanteri yang dilengkapi kendaraan lapis baja jadi ujung tombak, dikawal ketat jet tempur yang siap menyerang musuh. Metode tersebut dengan cepat merusak pertahanan lawan dan mendesak mereka lebih jauh. Kecepatan dan unsur kejutan jadi faktor penting. Melihat kekuatan tentara merah, sejumlah jenderal Nazi meminta agar Operation Citadel dibatalkan. Tapi, sang Führer malah memutuskan sebaliknya. Awalnya, serangan ke Kursk direncanakan pada 3 Mei 1943. Namun, Hitler memilih menundanya. Alasannya, ia menanti cuaca lebih baik. Sang Führer juga menunggu kiriman Panther dan Tiger, tank jenis baru dan lebih canggih, meski belum diuji coba di medan tempur sebelumnya. Soviet mengambil keuntungan dari penundaan itu dengan memperkuat zona pertahanan mereka di sekitar Kursk, termasuk menyiapkan perangkap tank, jerat kawat berduri, dan hampir 1 juta ranjau anti-personal dan anti-tank. Dengan bantuan warga Kursk, tentara merah juga menggali jaringan parit yang luas yang membentang setidaknya sepanjang 2.500 mil atau 4.023 km. Setelah itu, intelijen Inggris telah memecahkan kode rahasia Wehrmacht dan menyerahkan informasi-informasi tersebut ke pihak Soviet. Mereka sudah membaca gerak-gerik Jerman dan punya waktu untuk mempersiapkan diri. Keberhasilan serangan Blitzkrieg sangat tergantung pada unsur kejutan. Namun, saat Jerman meluncurkan Operation Citadel pada 5 Juli 1943, mereka sudah kehilangan momentum. Jerman menyerang lebih dulu, kala itu SS Panzer Division, Leibstandarte TSS Adolf Hitler, yang awalnya adalah pasukan pengawal sang Führer, mengerahkan tank-tanknya. Kala itu, Joseph Dietrich, serdadu paramiliter, berangkat.
Obergruppenführer mengaku mendengar seorang perwira berseru padanya, "Kita akan makan siang di Kursk." Demikian dikutip dari rbth.com. Namun, kenyataannya tak pernah ada pesta makan siang maupun makan malam di Kursk. Seperti dikutip dari Wired, pertarungan paling menentukan terjadi di Prokhorovka pada 12 Juli 1943. Tank-tank Jerman di Uni Soviet saling membutuhkan bahan peledak dalam jarak yang dekat. Pertempuran di Prokhorovka sering disebut sebagai adu tank terbesar dalam sejarah. Meski menurut arsip Soviet yang belakangan dibuka, gelar itu layak diberikan pada pertempuran Brody pada 1941. Meski pihak Soviet menderita kerugian yang jauh lebih besar, kedikdayaan Jerman surut dengan cepat. Invasi sekutu di Sisilia pada 11 Juli 1943 dan serangan pihak Uni Soviet di utara memaksa Hitler membatalkan operasi Citadel pada 13 Juli 1943. Ia pun mengerahkan armada Panzer ke Italia. Sementara itu, Soviet meluncurkan serangan balasan, Operasi Kutuzov, di utara Kursk pada tanggal 12 Juli. Mereka menerobos garis Jerman di Orel dan memaksa kekuatan Nazi mundur ke titik awal saat operasi Citadel baru dimulai. Soviet memenangkan pertempuran Kursk dan mengakhiri impian Hitler untuk menaklukkan Rusia. Meski secara taktis unggul, Jerman mampu menembus benteng Tentara Merah dan kehilangan keunggulannya. Korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Meski keluar sebagai pemenang, Soviet kehilangan lebih banyak korban, sekitar 18.000 dibanding 200.000 di kubu Jerman. Jerman tidak pernah mendapatkan momentum di front timur atau memulihkan kehilangan tenaga dan persenjataan mereka. Belakangan, Hitler dan Wehrmacht-nya cenderung reaktif, alih-alih proaktif, karena bertempur di banyak lokasi sekaligus. Setelah Kursk, kekalahan Nazi dalam Perang Dunia II di depan mata, Rusia kemudian menduduki Berlin dan akhirnya Hitler bunuh diri. Nah, demikian penjelasan mengenai adu tank di pertempuran Kursk. Jerman kalah gara-gara Hitler. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.